Salam sejahtera, selamat hari Minggu, salam jumpa kembali di dalam khotbah online Minggu 6 September 2020. Saudara-saudara kekasih Tuhan dimanapun saudara ada, hari ini 6 September merupakan hari ulang tahun pelayanan kategorial, pelayanan anak, atau biasa kita mengenal dengan Pelkat PA GPIB yang ke-61 tahun. Bersama-sama Jemaat GPIB Ebenezer Gianyar akan merayakan hari ulang tahun Pelkat PA pada minggu depan 13 September 2020 dalam persekutuan bersama dengan umat dan jemaat Tuhan di gedung gereja. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam program khotbah online. Dan sebelum kita mendengar firman Allah, mari saudaraku kita satukan hati untuk bersama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru. Dan kami akan mendengar firman-Mu di tengah-tengah persekutuan ibadah di dalam keluarga kami. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan membimbing, Tuhan mengarahkan pikiran dan hati kami hanya kepada suara Tuhan. Sehingga kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Bapa bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu kekasih Tuhan, juga anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 hingga ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 hingga ayat yang ke-17 menyatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya,
Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda-pemudi, teruna-teruni, dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada Timotius merupakan sebuah bagian penguatan dan persiapan bagi Timotius di dalam melanjutkan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan baginya. Kalau kita merujuk pada pasal 1 ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua, kita akan melihat tujuan surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Saya akan bacakan Bapak Ibu di ayat 1 dan ayat 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudara-saudara, jadi Timotius merupakan anak rohani dari Rasul Paulus. Timotius adalah seorang muda yang memang belum berpengalaman, yang memang belum memiliki banyak jam terbang di dalam pelayanan. Tetapi kasih karunia Allah memungkinkan kepada Timotius untuk menjalankan tugas dan panggilan pengutusan untuk melayani umat Allah di dalam kemudaannya. Saudara lihat di ayat yang ke-16 dalam perikop kita hari ini. Saya bacakan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara, di ayat 16, Paulus tidak hanya memotivasi Timotius, Paulus tidak hanya memberi wejangan kepada Timotius, tetapi Paulus sedang mengajarkan satu prinsip dalam pelayanan, yaitu kesabaran di dalam menjalankan tugas itu. Kenapa bagian ini penting, saudara? Karena sama halnya dengan profesi lain, sama halnya dengan pekerjaan yang lain, memberitakan Injil kadangkala kita tiba pada satu titik klimaks kejenuhan. Kadangkala kita ketika menghadapi berbagai masalah, berbagai kesulitan, berbagai pergumulan, maka kita meninggalkan pelayanan. Kita tidak mau menghadapi pelayanan. Kita tidak punya kesabaran untuk bisa tetap eksis, tetap konsisten di dalam panggilan dan pelayanan. Oleh sebab itu, di ayat 16 ini saudara, Paulus mau bilang kepada Timotius, anak rohaninya, bahwa di dalam melaksanakan tugas pelayanan, belajarlah dari Kristus, belajarlah dari Yesus. Di dalam kesabarannya, ia melayani umat yang berdosa. Ia mau menyerahkan dirinya, bahkan ia mau mati untuk manusia ciptaannya karena kesabaran yang dimilikinya. Sehingga semua yang merintangi, semua yang menghalangi, semua yang menjadi bagian yang dapat menghambat pelayanan Yesus, itu semua dilewati
hanya dengan kesabaran di dalam dirinya. Paulus mau bilang untuk Timotius bahwa belajarlah untuk menjadi sabar, dan di dalam kesabaran itu engkau menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang engkau layani. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai warga GPIB, sebagai sebuah persekutuan, kita bersyukur bersama karena pada hari ini, tepatnya 6 September 2020, salah satu pelayanan kategorial yang ada di dalam pelayanan ber-GPIB yaitu Pelkat PA atau pelayanan anak. Dulu di zaman Belanda orang menyebut Sunday School, lalu Sunday School, kemudian sekolah minggu, dan sekarang GPIB menggunakan terminologi pelayanan anak. Hari ini 61 tahun Pelkat PA atau pelayanan anak sudah berkiprah di tengah-tengah panggilan dan pengutusan gereja Tuhan ini. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, melayani anak-anak bukanlah sebuah perkara yang mudah dan gampang. Karena dari anak-anak itulah ditanamkan nilai, ditanamkan norma, ditanamkan ajaran, dogma, ditanamkanlah hal-hal kebenaran agar mereka paham, mereka tahu sebagai seorang anak yang bertumbuh berkembang, sebagai seorang anak yang akan mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan, tetapi nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai spiritualitas itu tidak boleh berubah. Harus tetap menjadi sebuah jangkar, menjadi sauh, menjadi fondasi yang kuat di dalam kehidupan mereka. Karena itu, saya apresiasi kepada para pelayan, para pengurus Pelkat PA, juga Pelkat PT tentunya, karena dua Pelkat ini memiliki sebuah tanggung jawab yang tidak mudah, karena nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai iman itu ditanamkan kepada mereka. Nah, sebagaimana Paulus menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai karakter kepada Timotius sang anak muda di dalam melaksanakan pelayanan, maka kita juga sebagai gereja, sebagai orang tua juga harus menanamkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Alkitab, agar anak-anak itu terus bertumbuh di dalam iman yang takut akan Allah. Nah, oleh sebab itu ketika Pelkat PA GPIB sudah memasuki usia ke-61 tahun di dalam panggilan dan pelayanannya, maka yang kita mau katakan adalah bahwa mari terus lanjutkan tanggung jawab, tugas pelayanan untuk melayani, mendampingi, untuk bermain, untuk menguatkan, untuk memberikan spirit, memberikan motivasi kepada anak-anak kita di dalam Pelkat PA, agar mereka juga menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di dalam seluruh proses perkembangan dan pertumbuhan spiritualitas maupun secara jasmania mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, karena itulah maka dalam kebersamaan kita di tengah-tengah jemaat minggu depan 13 September kita akan ada di dalam ibadah syukur bersama-sama dengan Pelkat PA. Pandemi membatasi kita untuk tidak bisa melibatkan anak-anak di dalam rasa syukur dan ibadah syukur ini. Namun bersama-sama dengan pengurus dan pelayan PA kita akan ada dalam ibadah syukur bersama untuk melihat bahwa kalau bukan kasih karunia Allah sebagaimana yang dirasakan oleh Paulus, dan karena itu Paulus juga menyatakan hal yang sama kepada Timotius, maka Pelkat PA mungkin tidak akan pernah sampai pada usia pelayanan yang ke-61 tahun hari ini. Dan di dalam rasa syukur itu juga kita mau terus disegarkan, kita mau terus dimotivasi, kita juga mau terus dibekali untuk menjadi pelayan-pelayan, menjadi pengurus yang akan terus dengan kesabaran menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak layan kita di dalam persekutuan yang kita bangun di Pelkat PA. Oleh sebab itu juga ibu bapak sebagai orang tua mari belajar hari ini untuk juga dapat menanamkan nilai-nilai, menanamkan hal-hal kebenaran bagi anak-anak kita, khususnya
menanamkan kepada mereka kesabaran untuk bisa terus bertumbuh, untuk terus bisa menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, mengasihi sesama, dan dapat memaknai proses kehidupan yang dijalani di dalam perkembangan dan pertumbuhan mereka ke depan, agar mereka dapat menjadi anak-anak yang dapat mengkontekstualisasikan kehidupan mereka, menempatkan diri mereka di dalam keadaan yang tepat, keadaan yang pas, untuk bisa terus melihat bahwa apapun yang dialami, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Allah di dalam kasih karunia-Nya tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Allah akan terus mendampingi, akan terus menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anak untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan dalam kepastian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, warga jemaat GPIB Ebenezer Gianyar, dan juga seluruh warga jemaat dimanapun saudara ada yang menonton program khotbah online hari ini. Mari belajar untuk menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi bagian di dalam seluruh proses kehidupan, baik di dalam keluarga maupun di dalam persekutuan gereja. Dan yang terakhir saudara, di ayat yang ke-12 ada berkat yang disampaikan sebagai penguatan, sebagai spirit yang tidak bisa goyah dari Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa Allah yang kekal, Allah yang esa, Allah yang tidak berubah akan terus menyertai Timotius di dalam pelayanannya. Maka berkat yang sama juga disampaikan kepada saudara dan saya hari ini, bahwa Allah yang kekal, Allah yang esa, Allah yang adalah Raja segala zaman akan terus memberkati kita semua, memberkati pelkat pelayanan anak GPIB, memberkati para pelayan, pengurus, dan anak-anak pelayan dimanapun kita ada, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan Sang Kepala gereja kita. Amin. Marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, marchons, nous marchons, marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, marchons, nous marchons, marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Africa.